Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat pembelajar, apa kabar? Hari ini bersama Edi Santoso di channel podcast BPSDM Pembelajar ya. Kita akan membahas topik terkait dengan LKLB ya, terkait dengan literasi keagamaan lintas budaya. Saat ini saya didampingi oleh dua narasumber yang super hebat. Yang pertama, saya sapa dulu, apa kabar Ibu? Ya, saya panggil Ibu Ayu ya, selaku Kepala BPSDM Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, ini adalah narasumber kita yang kedua adalah Bapak Matius. Apa kabar Pak Matius? Baik Pak. Ini ada Bapak Matius, itu adalah Eksekutif Direktur Institut Lemina, betul ya? Betul Pak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pelatihan ini ya. Pak Matius, kita pengen general dulu menanyakan, apa sih sebetulnya LKLB itu dan apa pentingnya untuk pelatihan di peningkatan ASN? Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi LKLB atau literasi keagamaan lintas budaya, sebetulnya itu sederhana memahaminya itu sama seperti istilah literasi yang lain. Misalnya kita umum mendengar ada yang namanya financial literacy atau literasi keuangan. Seseorang yang tidak literate, tidak punya literasi dalam mengatur mengelola keuangan, bisa bermasalah secara keuangan. Atau digital literasi, gitu ya, literasi digital. Dalam dunia digital sekarang, kalau tidak punya literasi itu bisa tersesat dalam dunia digital. Gitu ya. Dalam masyarakat yang majemuk, yang beragam agamanya, budayanya, kalau kita tidak punya literasi, bagaimana membangun relasi kerjasama dalam masyarakat yang majemuk tersebut, kita juga bisa tersesat. Masyarakatnya bisa terjadi benturan dan sebagainya. Jadi literasi keagamaan lintas budaya adalah sebetulnya untuk itu, mempersiapkan orang-orang di dalam masyarakat majemuk untuk memiliki literasi, bagaimana bisa berfungsi dengan baik dan mempersatukan keberagaman ini dengan menekankan pada 3 kompetensi yang memang kami tekankan dalam pendekatan ini, yaitu ada pendekatan pribadi, kompetensi pribadi, komparatif, kolaboratif, yang intinya itu mengajarkan bagaimana kita memahami diri kita masing-masing, memahami mereka yang berbeda dari perspektif mereka, dan kemudian bagaimana kita bisa bekerja sama dengan tetap menjaga keberagaman tersebut. Jadi itu kira-kira. Wah, luar biasa ya Pak Matius. Kalau begitu ini memang sangat relevan dengan kondisi di Indonesia ya. Kalau tidak salah kita juga sudah pernah melaksanakan pelatihan ini di angkatan pertama di bulan Juni. Betul Pak. Menurut Bapak seperti apa evaluasi yang hasil pelatihan yang di angkatan pertama itu? Secara umum baik Pak, karena waktu itu di angkatan pertama ada sekitar 200 yang ikut dari ASN di lingkungan Kementerian Hukum RI, dan dari evaluasi tersebut sekitar 95% menyatakan bahwa pelatihan tersebut sangat bermanfaat dan tidak hanya secara teoritis membantu mereka, tapi juga ternyata membantu secara praktis ya. Itu mengkaitkan dengan relevansi kehidupan mereka sehari-hari, dan juga sekitar 95% itu mereka ingin merekomendasikan kepada orang lain juga ya, untuk pelatihan ini. Tentunya masih banyak hal yang bisa kita perbaiki dari sana, dan tentunya juga adalah ini baru tahap awal ya. Ini pelatihan tahap pertama, dan kita paham yang namanya literasi dalam hal sosial kultural seperti itu tidak mudah dan butuh jalan panjang Pak. Baik, saya akan beralih ke Ibu Ayu ya, terkait dengan bagaimana sih strategi ke depan bahwa pelatihan ini memberikan dampak yang positif terhadap ASN. Barangkali Ibu bisa memberikan. Baik, terima kasih host, dan selamat pagi Pak Matius Ho. Ini sahabat BPSDM yang luar biasa gitu ya. Kalau bicara tentang manfaat dari kegiatan LKLB yang ada di BPSDM Hukum ya, kerjasama dengan Institut Lemina, kalau kita beralih lagi bahwa tugas fungsi dari BPSDM Hukum itu adalah melakukan pengembangan sumber daya manusia ya, di bidang hukum. Nah, pengembangan sumber daya manusia ini kan tidak hanya pengembangan di bidang teknisnya saja, tapi juga kita harus melihat bagaimana manajerial dan sosial kulturalnya. Sehingga pada saat Pak Matio dan teman-teman dari Institut Lemina ini menawarkan kerjasama kepada BPSDM, langsung saya tangkap. Karena memang ini yang kita butuhkan ya. Walaupun kita sudah mempunyai indikator-indikator tentang tes manajerial sosial kultural yang ada di pusat
penilaian kompetensi. Namun dengan adanya pelatihan LKEB ini, materi-materi LKEB ini sangat bisa menyempurnakan dari indikator-indikator tersebut agar nantinya juga ASN yang mengikuti pelatihan atau pendidikan di BPSDM, khususnya jajaran Kementerian Hukum, bisa lebih meningkat lagi kompetensi dari manajerial dan sosial kulturalnya. Dan itu yang kita harapkan. Karena kita melihat program pemerintah bahwa nanti di 2045 adalah merupakan Indonesia emas, di mana kita berharap semua SDM-nya unggul, semua SDM-nya berkarakter Pancasila dan juga manajerial sosial kulturalnya bisa kita andalkan seperti itu. Jadi sangat bermanfaat. Bermanfaat ya. Bu Ayu, tadi terkait dengan pernyataan Pak Matius ya tentang hasil evaluasi ya yang pelatihan di angkatan pertama. Apakah Bu Ayu melihat bahwa ini ada semacam pelatihan ini efektif untuk mendidik para ASN ini sehingga ada impact-nya kepada masyarakat? Kan majemuk sekali di masyarakat itu. Barangkali Ibu bisa melihat hasil dari pelatihan yang pertama. Iya, saya sangat bersyukur sebenarnya dengan sudah berjalannya satu angkatan untuk pelatihan LKLB ini. Ternyata dampaknya juga termasuk luar biasa ya. Jadi kalau kita melihat, karena ini sejalan dengan programnya BPSDM gitu ya. Kalau kita merubah nomenklatur menjadi kampus pengayom Pancasila dan ternyata lalu ditambah dengan pelatihan-pelatihan LKLB, ini lebih menyempurnakan metode kita dalam rangka untuk meningkatkan karakter dari ASDM itu sendiri. Kalau kita melihat dari hasil atau evaluasi dari angkatan 1 kemarin memang luar biasa. Tanggapan dari peserta pun luar biasa. Setelah kita evaluasi dari 191 peserta, memang ada 8 orang yang tidak lulus ya. Tapi selebihnya itu semuanya mengatakan ini sangat bermanfaat, bermanfaat. Karena apa? Karena kebetulan di angkatan 1 ini kita melibatkan dosen ya, lalu juga media iswara, lalu juga asesor dan beberapa pejabat fungsional yang memang itu nanti mereka langsung ke masyarakat gitu. Jadi terlihat dari tanggapan mereka ini luar biasa Bu untuk menambah mansuskul kita dalam rangka kita menyampaikan sesuatu kepada masyarakat sehingga dampaknya juga sampai ke masyarakat. Jadi luar biasa gitu ya, karena tanggapannya positif sekali. Iya, bagus kan itu. Jadi ada tataran teori terus mereka juga bisa mengimplementasikannya. Iya, betul. Kita berharap seperti itu. Iya. Saya akan kembali ke Pak Matius. Pak Matius, ini kan agak berbeda karakter ya. Anda mendidik ASN itu mungkin berbeda dengan mendidik seperti di universitas ataupun di swasta. Apakah ada hal-hal khusus kenapa pelatihan ini kok bisa dilaksanakan mungkin dengan tadi evaluasinya baik gitu? Ada hal khusus yang bisa dipersiapkan untuk Kementerian Hukum khususnya? Tentu banyak pembelajaran baru ya bagi kami. Tapi memang pertama-tama kami dari Institut Leimena berterima kasih sangat-sangat besar kepada Ibu Kepala Badan, pada BPS Hukum, karena terus terang ketika kami mendapat undangan untuk bekerja sama ini, bagi kami itu seperti dapat durian runtuh ya. Duriannya mau saking lagi. Kenapa? Karena Bapak bayangkan di banyak masyarakat di dunia itu seringkali bagaimana relasi masyarakat sipil dengan pemerintah itu kan selalu tidak mudah, terutama membangun trust, saling percaya di antara keduanya itu ya. Dan itu kan fondasi penting untuk sebuah bangsa negara bisa makmur, bisa maju. Yang Ibu Kepala Badan itu dengan mengajak kerjasama untuk program ini, itu saja sudah sebuah langkah luar biasa. Jadi program ini belum apa-apa, itu sudah menjadi sebuah contoh bagi kami ya. Bagaimana kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sipil. Dan kemudian secara substansi yang diajak itu bukan pembahasan mengenai teknis semata, bahkan bukan masalah teknis, tapi mengenai sosial kultural, gitu kan. Ini kan luar biasa, karena kami terinspire ketika Ibu Kabadan saat itu mengatakan, kami sampai bertanya sebetulnya ini kenapa ya kira-kira karena kami sendiri bingung gitu kan. Tapi kemudian Ibu langsung menekankan satu hal penting yang kami ingat, bahwa ASN itu harus menjadi perekat bangsa. Itu mandat undang-undang, itu adalah mandat dari Asta Cita gitu kan. Bahkan itulah sebetulnya mandat Pancasila. Jadi bagi kami di situ perspektifnya kami coba mengembangkan, mengcustomize
program LKLB ini, bagaimana supaya bisa membantu kemampuan sosial-kultural dari ASN ini untuk menjadi perekat bangsa tersebut. Jadi sebetulnya selama ini sudah banyak arah fokus programnya seperti itu, tapi ini adalah membantu kami lebih mempertegas. Dan kemudian bagi kami juga membantu sebuah perubahan paradigma ya, bahwa ASN itu bisa menjadi mitra. Dan itu saya kira penting karena itu akan berdampak pada guru-guru, mitra-mitra kami yang lain, karena tentunya perspektif itu akan kami bawa juga lebih luas dalam masyarakat. Ya, jadi luar biasa ya, berarti nggak kapok ya untuk berikutnya. Mudah-mudahan PSDM-nya tidak kapok, Bu. Ya, ini ada wacana untuk menyelenggarakan angkatan yang kedua. Apakah dari hasil evaluasi kemarin itu ada hal-hal yang mungkin ada improvement atau perbaikan-perbaikan dalam pemberian pelatihan ke depan ini? Secara teknis tentunya pasti ada, Pak ya. Kami selalu berusaha continuous improvement supaya nanti secara teknis juga bisa lebih lancar dan sebagainya. Bahkan misalnya kalau ada yang sampai tidak lulus dan seperti itu pun biasa kami juga selalu evaluasi apakah ada kesalahan di kami di masalah teknisnya dan sebagainya. Di sisi lain improvement yang tentu sangat penting adalah sebetulnya memikirkan bersama antara BPSDM dengan Institut Lemena. Setelah ini lantas bagaimana berikutnya? Karena seperti tadi ya, yang namanya sosial-kultural itu butuh jalan panjang. Dan itu perubahan mindset berpikir, perubahan kebiasaan. Jadi salah satu improvement yang dibutuhkan adalah kemudian apa langkah-langkah berikutnya nanti. Jadi saya kira itu salah satu penekanan ke depan. Saya akan kembali ke Bu Kaban ya, Bu Ayu. Bu Ayu, ini sekarang kita tanya hostnya ini ya. Apakah ini perlu pelatihan ini dilanjutkan, Bu Ayu, untuk angkatan 2, angkatan 3 dari perspektif BPSDM Kementerian Hukum? Silakan. Baik ya, seperti yang sudah disampaikan Pak Matius, ini memang harus berlanjut ya. Karena kalau dari sisi kepentingan BPSDM sendiri sebagai yang melakukan pengembangan kompetensi ASDM khususnya di bidang hukum, lebih khusus lagi mungkin di Kementerian Hukum, kita menganggap ini sebenarnya inline dengan program-program kita gitu ya. Jadi sesuai dengan tadi cita Presiden nomor 1 naruhnya untuk memperkokoh Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Lalu juga kita melihat bahwa di dalam proses bisnis pengembangan kompetensi SDM yang sudah ada di peta jalan yang kita buat ini, ternyata memang pelatihan LKLB ini sejalan atau inline dengan kompetensi untuk Mansoskul yang sudah dilaksanakan oleh Pusat Penilaian Kompetensi. Sehingga begitu kami melihat seperti ini, wah ini bisa masuk nih, materi-materi ini bisa masuk ke dalam indikator yang untuk penilaian Mansoskul dari setiap ASN yang memang setiap 3 tahun sekali akan terus diuji kompetensi gitu ya. Kita melihat perkembangan seperti apa, apakah sudah ada perkembangan atau malah makin merosot. Nah seperti itu. Mudah-mudahan dengan materi-materi LKLB ini justru kompetensi dari ASN terus meningkat gitu ya. Makanya tidak bisa berhenti sampai di sini. Saya berharap ada pelatihan-pelatihan lanjutan dan juga mungkin beberapa materi dari Pak Matio ini Matius bisa masuk ke dalam kurikulum kita. Masih inline dengan kurikulum pelatihan kita. Terutama nanti di Pusat Penilaian Kompetensi ya. Apakah beberapa materi yang bisa kita include-kan dalam soal-soal yang ada di tes Mansoskul itu. Nah ini sangat penting. Jadi memang tidak bisa berhenti sampai sini, Pak. Mudah-mudahan Pak Matius juga tidak bosan. Saya juga kami semua juga sangat senang mendukung sekali kerjasama ini terus dilanjutkan karena memang sama-sama mempunyai dampak yang luar biasa ya. Baik dari segi Pak Matius dan teman-teman Institut Lemena dan kami dari pemerintah ini merupakan kick off-nya ya. Kick off-nya dari peningkatan kompetensi khususnya di kompetensi Mansoskul itu. Aduh Bu, terima kasih penjelasannya. Bu, kalau tidak salah ini karakteristik pesertanya agak lain dengan yang angkatan pertama. Ibu lebih fokus ke analis hukum, kemudian ada perancang, ada juga mungkin fungsional yang lain. Ini kenapa? Maksud saya apa Ibu tujuannya dengan yang angkatan kedua ini karakteristiknya agak lain gitu? Karena kita kerjasama yang bekerja sama dengan Institut Lemena adalah BPSDM. BPSDM di situ yang pertama angkatan yang saya minta angkatan pertama itu adalah justru orang-orang kita sendiri dulu nih. Karena kita di sini sebagai penyampai materi kepada masyarakat ya, khususnya di Kementerian Hukum.
Angkatan pertama kemarin sudah menyasar dosen, lalu Media suara, asesor, dan itu notabene mereka punya ruang lingkup sendiri menyampaikan materi-materi teknis dan juga yang didukung dengan Mansus School ini ya, dengan LKLB ini. Lalu selanjutnya siapa? Selanjutnya adalah beberapa jabatan fungsional yang memang menjadi tusinya dari Kementerian Hukum ya. Jadi jabatan fungsional ini merupakan jabatan fungsional terbuka. Yang mereka bisa tidak hanya di Kementerian Hukum, tapi ada di mana-mana. Ada di kementerian, lembaga, juga sampai ke pemerintah daerah, sampai ke desa-desa mungkin ya. Karena kita bicara tentang perancang peraturan perundang-undangan ada di setiap kementerian lembaga, ada di setiap Pemprov, Pemkab, dan juga pemerintah kota ya. Jadi ini sangat penting gitu untuk perancangnya. Lalu begitu juga dengan analis hukum dan juga penyuluh hukum. Apalagi penyuluh hukum. Penyuluh hukum itu adalah ujung tombaknya kita ya, dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat gitu ya, agar masyarakat juga lebih sadar hukum dan kita bisa melihat hukum kita memang lebih baik lagi ke depannya kan, seperti itu. Jadi angkatan kedua ini kami menyasar untuk ketiga jabatan fungsional tersebut ya, karena dampaknya langsung ke masyarakat. Ya, mereka akan berhubungan dengan masyarakat dan terutama mereka ada di mana-mana gitu. Iya, betul ya. Karena ada di mana-mana ini justru menjadi target kita ya. Mudah-mudahan materi ini bisa tersampaikan langsung dampaknya ke masyarakat. Oh, begitu tuh Pak Matius ya. Ternyata harapan dari BPSDM Kementerian Hukum itu sangat bukan saja di tataran teori, tapi memang terimplementasi di masyarakat. Nah, pertanyaan saya ke Pak Matius ya, bagaimana institut kemudian mempersiapkan diri? Ternyata tantangan kedepannya itu semakin luas dan semakin aplikatif. Barangkali Pak Matius bisa menyampaikan ke depan seperti apa? Iya, saya kira penting ke depannya itu tentu dan kami pertama sangat senang ya dari mendengar penekanan dari Bu Kepala Badan juga mengenai keterlibatan nanti di angkatan kedua pelatihan ini para pejabat fungsional yang langsung dekat ke masyarakat. Karena memang saya kira salah satu yang perlu dikembangkan terus dan kami akan coba kembangkan terus juga itu adalah bagaimana kemudian semakin melibatkan mitra, misalnya dalam hal ini tentunya BPSDM dan juga para alumni dari program ini, nanti para ASN yang sudah mengikuti program ini ikut terlibat dalam pengembangan selanjutnya. Saya kira itu penting ya. Sekarang itu masanya salah satu jargonnya itu co-creator gitu. Jadi bahwa ini bukan lagi hubungannya seperti customer dengan supplier, tapi justru kita harus melibatkan semuanya. Karena para pejabat fungsional inilah misalnya yang tahu di lapangan. Nanti mereka yang uji coba bagaimana materi yang diberikan ini relevan apa tidak. Kami perlu dengar dan bahkan melibatkan mereka. Nah, itu saya kira yang mudah-mudahan ke depannya Ibu Kabadan dari BPSDM juga kita bisa sama-sama kembangkan bagaimana mekanismenya. Supaya ini bisa makin terintegrasi dan kami juga paham bahwa apa yang bisa kami bawa dalam kerjasama ini dan juga tahu batasan kami supaya nanti materinya itu hasilnya betul-betul bisa mengena ke lapangan. Karena ada bagian di mana dari pihak BPSDM itulah nanti yang mengajarkan kami melalui pengalaman di lapangan. Sama seperti sekarang kami mulai melibatkan dalam dunia pendidikan yang lain, para guru-guru itu kami libatkan banyak dalam pengembangan modulnya dan sebagainya. Karena guru-guru inilah yang punya inovasinya. Guru-guru ini yang tahu kondisi di lapangannya. Jadi sama seperti ASN ini, saya kira itu nanti arahnya, Pak. Oke, Pak Matius, ini kan pelatihan ini seperti general lah. Mungkin barangkali ada nanti pelatihan yang spesifik lagi, mungkin tingkat 2, tingkat 3, barangkali ke depan apakah ada seperti itu? Itu memang yang sedang dipikirkan juga, Pak. Memang baru saja juga ada pembicaraan tadi dengan Ibu Kabadan, karena saya kira itu memang bagian yang alaminya ya, langkah logis berikutnya. Ketika misalnya kami dengan program dengan para guru misalnya, itu setelah mereka mengikuti tahapan pertama yang pengenalan tersebut, kemudian mereka ada workshop di mana guru-guru ini coba menerapkan apa yang telah diajarkan dalam rancangan pembelajarannya. Supaya mereka kemudian bisa sampai mengajar di ruang kelas dengan membawa prinsip-prinsip tersebut. Nah, ini tentu juga yang harus dikembangkan bersama nanti dengan BPSDM. Bagaimana setelah mereka mendapat fondasi awal ini, kemudian bagaimana caranya itu kemudian bisa ditranslate, dibawa ke dalam penerapan bidang kerja masing-masing. Nah, itulah bagian yang tadi saya katakan kami perlu banyak belajar dari dunia kerjanya itu supaya ini masuknya tepat gitu, Pak. Oke, luar biasa ya. Saya akan kembali ke Bu Ayu. Tadi melihat berarti ternyata
perkembangan pelatihan ini kan nggak statis, dia dinamis. Ya. Untuk mengadopsi tadi Ibu sudah mengatakan mungkin perlu di-inline-kan dengan kurikulum. Mungkin ke depan harapan Ibu seperti apa terkait pelatihan ini? Iya, jadi sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati dalam PKS kita ya, perjanjian kerjasama kita, ruang lingkupnya memang sampai ke arah sana gitu ya. Karena tidak hanya mendapatkan pelatihan saja, tidak berhenti sampai di situ saja, tapi kita juga ingin menginternalisasikan jadi materi-materi dari LKLB ini ke dalam tugas yang sedang kita laksanakan, seperti media iswara gitu. Mungkin seperti apa sih rancang bangun pembelajarannya yang inline dengan materi-materi LKLB. Nah, ini yang harus kita sesuaikan. Di para dosen juga seperti itu. Kurikulumnya seperti apa, bisa kita sisipkan seperti apa nih modelnya. Sehingga sambil mereka memberikan materi, mereka juga secara tidak langsung menyampaikan materi LKLB ini gitu kepada mahasiswanya, kepada peserta pelatihannya dan sebagainya. Ini yang kita harapkan ke depannya sudah berjalan dengan baik ya gitu. Jadi memang perlu nih Pak, jadi peningkatan kerjasama selanjutnya tidak hanya berhenti dalam pelatihan, tapi kami juga ingin mengundang Bapak untuk sama-sama menyusun rancang bangun materi-materi dalam kurikulum kita. Istilahnya kita sudah kadung masuk, udah masuk kecebur gitu, jangan takut lagi, udah sekalian basah saja gitu ya. Karena ternyata memang ini yang diharapkan gitu ya untuk pembangunan kompetensi, pengembangan kompetensi dari SDM itu salah satunya. Gitu. Luar biasa Ibu, ternyata luar biasa perkembangan ke depan, dan ini kita memasuki sesi terakhir ini. Saya berharap Ibu memberikan semacam closing statement tentang pesan-pesan apa terkait dengan pelatihan ini ke depan dan harapan Ibu terhadap peserta-peserta atau alumni seperti apa. Saya persilakan Bu. Baik, terima kasih Pak Matius Ho dan teman-teman dari Institut Lemena yang telah melakukan kerjasama dengan kami, karena ini sangat mendukung tugas fungsi kami di BPSDM Hukum. Dan mungkin saya berharap ini mungkin baru satu-satunya BPS di kementerian yang bekerja sama dengan Pak Matius. Jadi saya alhamdulillah nih benar ketiban rezeki juga kita gitu. Kalau tadi Pak Matius durian musangking ya. Ini saya juga kecipratan gitu istilahnya, manisnya alhamdulillah. Jadi berharap ke depannya bahwa LKLB ini sebenarnya melengkapi dan menyempurnakan pelatihan kompetensi yang ada di BPSDM ya, yang menjadi titik atau kick off-nya pengembangan kompetensi SDM yang ada di Kementerian Hukum maupun di SDM di bidang hukum. Jadi kedepannya saya minta mungkin ini tidak hanya sampai di sini saja, bisa berlangsung kembali seterusnya dengan saling mengisi satu sama lainnya, agar pembinaan dan pengembangan hukum tidak hanya legalistik saja, tapi juga berkeadilan sosial, humanis, dan juga tentunya diharapkan oleh masyarakat gitu ya, bersama-sama dalam konteks masyarakat yang majemuk ini, kita perlu masuk di dalamnya sebagai pelopor untuk kemajemukan ini ya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih ya. Terakhir Pak Matius, barangkali ada yang mau disampaikan terakhir, pesan apa? Pertama-tama tentunya terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kabadan, kepada BPSDM Hukum, karena terus terang ini bukan hanya sekedar kerjasama, tapi ini sebuah pengalaman dan pembelajaran yang luar biasa bagi kami. Banyak hal yang bisa kami refleksikan dari sini, dan terus terang dorongan dari Ibu Kabadan luar biasa, ide yang diberikan pada kami. Misalnya kami juga sedang menjajaki bagaimana pengembangan ini di sekolah kedinasan dan sebagainya. Itu saya kira itu luar biasa ya, itu banyak langkah-langkah breakthrough ya. Dan kalau Pancasila itu dikatakan jiwanya adalah gotong royong, ini juga jiwa literasi keagamaan lintas budaya, yaitu bagaimana kita masyarakat yang majemuk ini harus bisa gotong royong. Jadi saya kira ini kami melihatnya sebuah perjalanan bersama, karena apa yang kami pelajari dalam kerjasama dengan BPSDM Hukum ini, kami yakin pasti banyak manfaatnya yang bisa kami terapkan dalam segmen lain dalam program ini. Apakah itu para guru, penyuluh agama, dan sebagainya yang kami bekerja sama. Dan mudah-mudahan dari situlah kita bisa bersama-sama membantu menjadi perekat bangsa. Oleh karena itu terima kasih banyak Bu, terima kasih pada BPSDM Hukum atas kerjasama ini. Oke, terima kasih ya untuk Ibu Ayu dan Pak Matius. Sahabat pembelajar, demikianlah sesi bincang-bincang terkait dengan LKLB, dan ini ternyata mendidik SDM itu tidak hanya terkait dengan intelektual, tapi social culture menjadi penting. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Salam pembelajar. Baik, terima kasih.